Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan memberikan atau membagikan ilmu tentang dahsyatnya siksa api neraka. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan nikmat Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik, nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, semoga diampuni Allah segala dosanya dan amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Kita yang diberikan nikmat sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, dahsyatnya yaitu siksa api neraka. Yang pertama adalah lokasi neraka. Jika surga terletak di langit ketujuh, maka sebagian ulama salaf berkata bahwa neraka itu terletak di dasar bumi yang ketujuh. Begitu pula pendapat Ibnu Mas'ud dan lainnya. Ya, jadi kalau surga itu tempatnya Iliyin, di tempat paling atas, langit yang paling atas, sedangkan neraka adalah paling bawah, yaitu Sijjin. Namun para jumhur tawakuf, yaitu berdiam diri dalam masalah ini. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy'uti dan Waliullah Ad-Dahlawi. Yang kedua, pintu-pintu neraka. Jahanam memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan golongan yang akan memasukinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar yang tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu oleh mereka. Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Imam Ibnu Juraid berkata tentang ayat tersebut, yang pertama adalah neraka jahanam, kemudian neraka Ladha, kemudian neraka Hutoma, neraka Sa'ir, dan neraka Sakor, Jahim, neraka Jahim, kemudian neraka Hawiyah. Pintu-pintu neraka tertutup rapat sebagaimana firman Allah sesungguhnya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 8, sesungguhnya api itu tertutup, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Quran surat Al-Humazah ayat 8. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Quran surat Al-Balad ayat 20. Imam Ibnu Rajab berkata, pintu-pintu neraka akan selalu tertutup sebelum dimasuki oleh penghuninya nanti pada hari kiamat atau hari akhirat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya. Quran surat Al-Zumar ayat 71. Kemudian nomor 3, sumur dan jurang neraka.
Kedalamannya sumur sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah. Pada suatu hari kami bersama Nabi Muhammad SAW, lantas kami mendengar suara benda jatuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian suara apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah suara batu yang dikirim dari neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasar neraka. Yang nomor 4 yaitu gaung kegeraman suara neraka. Jadi gaung kegeraman suara neraka. Orang-orang yang kafir dapat mendengar raungan suara neraka yang penuh dengan kegeraman dari jarak yang jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dan tempat yang jauh, mereka itu mendengarnya, mereka itu mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran surat Al-Furqan ayat 11. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Mulk, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Yaitu sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Quran surat Al-Mulk ayat 7. Sahabat Ka'ab pernah berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, demi Allah neraka jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat, tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri. Kelima, luas jahanam. Untuk mengetahui luas dan besarnya neraka jahanam, dapat dibayangkan seandainya neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang yang dipegang oleh 70.000 malaikat Shahibul Jami atau 7.878. Tali ini rantai ya, dari besi, juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya yang gerahamnya sebesar gunung Uhud. Wah, ini malaikatnya ya. Jarak antara kedua pundaknya sama dengan perjalanan 3 hari. Tempat duduknya sejauh Mekah dan Madinah. Bahkan seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya. Yang keenam, kadar hawa dan panas neraka. Rasulullah SAW bersabda, api kalian yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan Imam Ibnu Rajab menukil pendapat sahabat Ka'ab kepada Khalifah Umar bin Khattab, seandainya neraka jahanam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur dan ada seorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur, yaitu pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin, dan naungan untuk berteduh. Air di neraka jahanam adalah hamim, yaitu air yang panas yang sangat menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Jadi neraka itu ada angin namanya samum, angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 41,
sampai 44. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang nomor 7, berbagai bentuk siksaan bagi penduduk di neraka. A. Seringan-ringan siksa di neraka adalah seseorang yang memakai terompah atau sepatu dari bara api sehingga menyebabkan otaknya mendidih. Jadi sepatu dari besi ya, sehingga otaknya mendidih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. B. Kepala mereka akan disiram dengan air panas sehingga melelehkan otak mereka. Begitu pula isi perut dan kulit mereka. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 19-21. C. Wajah mereka akan diseret di atas bara api neraka, juga dibolak-balik seperti daging yang dibakar. Na'udzubillah min dzalik ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 66. Wajahnya akan dihitamkan. Ya, dihitamkan seperti kepingan malam yang gelap gulita. Quran surat Yunus ayat 21. E. Akan dikepung oleh api dari segala penjuru. Quran surat Al-Ankabut ayat 55 dan surat Az-Zumar ayat 16. F. Api membakar hati penduduk neraka maksud saya, sehingga dari hati mereka keluar api. Masya Allah. G. Isi perut manusia akan terburai, menimpa kepada Amru bin Luhai, orang yang pertama kali merubah ajaran tauhid Nabi Ibrahim menjadi penyembah, yaitu terhadap berhala. Amru bin Luhai. H. Terjun dari atas neraka, yaitu bagi mereka yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Nah ini naudzubillah dzalik. Ini bagi orang yang bunuh diri ya, nanti akan terjun dari atas neraka. Kemudian I. Tidak pernah mati selama-lamanya, dan hidup mati kemudian dihidupkan lagi. Quran surat Ibrahim ayat 17. J. Siksaannya tidak pernah berhenti. Quran surat Al-Mu'min ayat 49-50. Jadi terus menerus, tidak ada henti-hentinya, istirahat tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Ke-8, pemandangan lain di neraka jahanam. Di neraka jahanam terhadap sebuah gunung api yang nama Su'uda, yang Allah memerintahkan orang kafir, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, untuk mendakinya. Quran surat Al-Mudaththir ayat 17. Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali dia diletakkan tangannya di atas gunung tersebut, maka tangannya langsung meleleh, dan ketika diangkat akan kembali seperti semula. Dia akan menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk mendakinya dan menuruninya, yaitu selama 70 tahun. Masya Allah. B. Di neraka jahanam juga terletak lembah namanya Al-Hoy, yaitu lembah di dasar neraka jahanam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah ini disediakan oleh Allah kepada mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwatnya. Lihat Quran surat Al-Maryam, yaitu surat Maryam ayat 59. C. Juga lembah namanya Asam, ya, Asam, yang berisi ular dan kalajengking, adab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Lihat Quran surat Al-Furqan ayat 68. D. Ada juga lembah namanya Maupikok, ya, yang berisi nanah, di dalamnya neraka jahanam. Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. Lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 51-52. E. Ada juga sebuah rumah, ya, ada juga sebuah rumah bernama Al-Falak. Ibnu Rajab
mengatakan jika pintunya dibuka maka seluruh penduduk neraka akan menjerit karena tidak mampu. Sebuah rumah yang bernama Al-Falaq. Imam Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka maka seluruh penduduk neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Wallahu alam. F. Di neraka jahanam juga terdapat yaitu penjara namanya bulas, di mana orang yang menyombongkan diri, ya sombong ya, akan digiring seperti semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. Diriwayatkan oleh hadis Imam Ahmad dan Imam Hasan. G. Belenggu jahanam. Di antara maksud saya di dalam neraka jahanam ada 3 belenggu, namanya al-ghol, al-ahlal. Saya ulang, al-ahlal yaitu belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 33. Kemudian al-asfat yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seorang tak berdaya. Diterangkan Quran surat Al-Ibrahim ayat 49. Dan as-salasil yaitu rantai besi yang penjaganya yang panjangnya 70 hasta. Diterangkan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 32. H yaitu cambuk jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran surat Al-Hajj ayat 21. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang nomor 9, para penjaga neraka. Allah menggambarkan tentang karakteristik malaikat penjaga neraka. Mereka adalah makhluk yang sangat keras dan kasar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrib ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudwan nas wal hijarah. Al-ayat. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang mana bahan bakarnya dari apa? Dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surat At-Tahrib ayat 6. 10. Makanan dan minuman di neraka. Yang pertama, A. Makanannya ada nama pohon namanya zakum. Mayangnya seperti kepala setan, tumbuh di bawah dasar neraka jahim. Setiap yang memakannya maka ususnya akan terburi. Masya Allah. Quran surat As-Saffat ayat 62 sampai 68. B. Pohon duri. Pohon duri yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat mengemukkan dan tidak dapat menghilangkan lapar karena ia menyumbat tenggorokan, tidak keluar dan tidak juga masuk. Ya, berisi nanah campur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Quran surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. D. Al-Hamim. Hamim yaitu air yang sangat panas yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Quran surat An-Naba ayat 24 sampai 25. E. Al-Ghassaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar, ia adalah nanah yang kental yang jika diteteskan, ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan meminum baunya yang sangat busuk. F. As-Sodid, diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 16, yaitu air nanah bercampur darah. Ibnu Rajab berkata air sodid
akan membuat wajah mereka hangus sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya terkelupas. 11. Permohonan penduduk neraka kepada penduduk surga. Para penduduk neraka mereka iri dengan apa yang Allah berikan kepada penduduk surga berupa makanan dan minuman yang sangat nikmat. Mereka merengek sekiranya di antara penduduk surga ada yang mau memberikan sedikit saja kepada mereka. Di antara penduduk surga ada yang merasa iba hingga hampir-hampir memberikannya, namun Allah mengharamkan makanan dan minum itu bagi penduduk neraka. Lihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai 50. 12. Bahan bakar di neraka. Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Tahrim yang tadi, hei orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Sebagian ahli tafsir atau mufassir mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu korek atau belerang. Ada yang mengatakan batu berhala yang dahulu disembah oleh orang musyrik. Mereka yaitu menjadi bahan bakar neraka sebagai penghinaan atas sesembahan mereka. Begitu pula yaitu para penyembahnya. Lihat Quran surat Al-Anbiya ayat 98 sampai 99. 13. Kondisi penduduk neraka. A. Wajah mereka cacat dan terbakar. Quran surat Al-Mu'minun ayat 104. B. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Quran surat An-Nisa ayat 56. C. Wajah yang hangus menghitam karena kepala mereka akan disematkan mahkota api. D. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya nomor 14, pakaian di neraka. A. Pakaiannya dari kotiron yang terbuat dari tembaga yang dilebur. Jadi tembaga yang dilebur. Quran surat Ibrahim ayat 49 sampai 50. B. Tikar dan selimut api, namanya mihat dan wawash. Quran surat Al-A'raf ayat 41. Kemudian jeritan nomor 15, jeritan rintian dari lolongan penduduk neraka. Di antara kengerian neraka penduduknya merintih dan menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik keras. Yang demikian itu karena saking pedihnya siksa yang dirasakan. Lihat Quran surat Al-Anbiya ayat 100 dan surat Hud ayat 106 dan surat Al-Fatir ayat 37. Penduduk neraka akan menangis sampai air mata mereka habis, sehingga keluar dari matanya adalah darah. Ya, darah, bukan air lagi. Mereka merintih dan memohon agar dapat dikeluarkan dari siksa api neraka. Mereka berjanji akan beramal soleh jika dikembalikan di dunia, namun harapan mereka adalah harapan kosong dan doa mereka adalah doa yang sia-sia. Malaikat berkata, sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini. Quran surat Az-Zukhruf ayat 27. 16. Siapakah penduduk di neraka? Dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang yang musyrik, kafir, dan munafik, dan orang-orang yang sombong, juga pemimpin-pemimpin yang dolim, para pezina dan homoseksual, peminum keras, homer, pemakan riba, yang menganakkan uang dan harta, memakan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, juga para pembunuh orang mukmin tanpa hak, pelaku bunuh diri, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini hati-hati, orang yang meninggalkan sholat, tidak berzakat,
ya tidak puasa. Para dayus, ya, para dayus ini yang tidak apa ya, tidak ini, orang tidak merasa istrinya diambil orang, diam aja ya, dayus ya, tidak merasa, dan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu alam. Dan yang terakhir yaitu ular dan kalajengking neraka jahanam. Dalam menjelaskan firman Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat, yaitu kerusakan. Quran surat An-Nahl ayat yaitu 88. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yaitu kalajengking yang taringnya seperti pohon kurma yang panjang sekali. Imam As-Suri mengatakan bahwa kalajengking adalah ular-ular yang dalam neraka. Riwayat tentang ular dan kalajengking di neraka tidak ada yang marfu sampai ke Nabi Muhammad SAW, kebanyakan mauquf pada sahabat dan sebagian Israiliyat. Wallahu alam. Terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari sisi api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya Allah berfirman bahwa kita diperintahkan agar senantiasa menjaga, memelihara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mari kita jaga sholat kita, jangan sampai hanya 4 waktu, kalau bisa 5 waktu dengan berjamaah, dengan memperbanyak amal-amal soleh, sehingga nanti janji Allah, wa amma man sakulat mawazinuhu, dan adapun orang yang berat amalnya fahuwa fi syakir radiyah, insyaallah akan ditempatkan ke dalam surga. Dan juga sering saya sampaikan, mari kita senantiasa berdoa agar dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma ya Allah ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa saya, dosa para pemirsa, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Masukkan dalam surgamu ya Allah, jauhkanlah dari api neraka ya Allah. Demikian semoga bermanfaat masalah habib ini wa dunya wal akhirah. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.